Kali ini saya akan membahas tentang apakah kita ini sebetulnya perlu mandi pakai sabun ya. Nah, bukan saya mau menyuruh Anda untuk tidak pakai sabun, tapi coba Anda dengarkan penjelasan saya, karena di sini banyak yang bisa Anda pelajari, bukan hanya mengenai sabun, tapi mengenai kebenaran dunia ini ya. Nah, jadi pada 2 tahun lalu 2018 saya menemukan 2017 ya, 3 tahun sudah ya. Saya menemukan cara untuk membersihkan jamur dari kulit ya. Selama saya bertahun-tahun itu saya mengalami jamur kulit ya. Jamur kulit itu seperti kurap ya, lalu dia gatal dan dia warnanya agak merah gelap coklat hitam. Nah, lalu dia bertahun-tahun digaruk luka tumbuh ya, kasih salep ya, kasih obat segala macam ya, mau daktarin kanesten semua sudah saya coba ya, sampai habis banyak ya, sampai habis banyak dah ini salepnya tuh sampai habis banyak. Saya juga sempat coba pakai balsem ya, karena kalau dikasih balsem dia kan panas, terus dia agak mereda gatalnya, tapi percuma ya, besoknya akan gatal lagi. Dikasih yang seperti ini juga habis satu salep juga itu hilang sebentar, tapi setelah kita berkeringat, kita lembab lagi, dia akan kembali lagi jamurnya. Lalu saya mulai berusaha ya, berdoa ya, saya berdoa dan memakai logika bahwa jamur ini mati kalau kena asam ya, kalau kondisi inangnya itu asam. Jadi saya taruh saja asam cuka ya. Dalam detik itu juga ya, dalam sekitar 20 detik jamur saya mati ya. Jamur saya mati, hilang, dan tidak pernah kembali ya. Kalaupun saya gatal lagi, mungkin jamur baru ya, karena saya sering berkeringat, saya kasih cuka sedikit aja ya, sudah hilang total. Baik di selangkang, di leher, di muka ya, tapi ada campuran dengan air. Ya hanya kalau di wajah hanya 10% aja cukanya, tidak sampai 5%. Kalau di kulit yang selangkang dan leher mungkin bisa 50-50 kalau parah jamurnya. Coba cek aja videonya. Nah, dari situ saya mulai menemukan pemikiran, apakah manusia ini harus pakai sabun ya? Karena zaman dulu dari dunia diciptakan tidak ada yang namanya sabun ya. Baik itu sabun batang, sabun cair, sabun colek, rinso, wing, semua gak ada ya. Mau sabun mandi, sabun mencuci pakaian, tidak ada, semua alami ya. Kenapa kok sekarang kita harus pakai sabun? Dari mana munculnya? Nah, ini menjadi pertanyaan ya. Apakah sabun ini kebutuhan atau kebutuhan yang diada-adakan ya? Nah, jadi saya dulu sempat ikut MLM ya, karena saya dulu pernah berusaha juga ya. Saya coba MLM, dan di dunia marketing kita ada namanya ilmu untuk membuat suatu kebutuhan ya. Dari tidak ada menjadi ada kebutuhan hanya menggunakan kata-kata saja. Ini namanya marketing ya. Di mana-mana begitu. Nah, apa yang tidak dibutuhkan bisa dibuat menjadi butuh dengan perkataan kita. Nah, kalau kita lihat iklannya, dokter selalu memakai jubah warna putih, lalu dia menunjukkan tangan atau bagian kulit tertentu ya, lalu dia perbesar, lalu ada banyak bakterinya ya. Dan dia percaya bahwa sabun ini setelah digosokkan maka akan hilang 99,9% ya. Ini betul, ini tidak salah. Tapi yang menjadi pertanyaan saya pada waktu itu, apakah bakteri ini perlu untuk dihilangkan 99,9%? Apakah bakteri ini tidak alami ada di sana? Nah, ini menjadi suatu pertanyaan. Karena begini ya, di dalam dunia agrikultur ya, dalam dunia tanaman, kita menggunakan pupuk dan pestisida kimia. Itu membunuh 99,9%, bukan hanya hama tapi seluruh kehidupan dan bakteri enggak ya, tapi kehidupan ya, insek semuanya, serangga itu mati di sana. Nah, baik cacing ya, baik kumbang ya, semua mati termasuk hamanya. Nah, tetapi itu kan membuat tanah menjadi tidak subur. Ini saya juga pertanyakan pada kulit. Apakah bakteri ini tidak alami di sana? Nah, lalu saya mencari lagi penelitian ya, ternyata banyak orang di istilahnya bule ya, yang sudah lebih maju duluan. Jadi karena mungkin mereka sudah lama memiliki sabun daripada kita, beberapa sudah mulai meninggalkan sabun ya. Jadi ternyata saya lihat ada yang sudah 1 tahun tidak pakai sabun. Ada ya perempuan-perempuan dengan gerakan no poo namanya ya, artinya no shampoo ya, pada poo itu artinya kotoran, pup ya.
Jadi mereka menganggap sampo ini tidak bagus. Nah, jadi beberapa wanita juga tidak pakai sampo dan rambutnya menjadi lebih bagus. Nah, karena saya sangat penasaran, saya melakukan penelitian. Jadi sejak 2018, kira-kira bulan 4, saya mengumumkan kepada rekan kerja, kepada saudara dan orang tua saya bahwa saya tidak pakai sabun lagi. Nah, pertamanya mengundang kontroversi, banyak yang ngatain saya gila ya, segala macam. Tapi saya memang ingin mengetahui. Saya bukan hanya sekedar ingin mengetahui apakah manusia itu perlu sabun atau tidak, tapi saya ingin tahu apakah dunia ini banyak kebohongan atau tidak ya. Berapa banyak kebohongan di dunia ini yang sudah ditanamkan pada kita sejak kecil. Lalu saya mulai tidak menggunakan sabun, saya juga tidak menggunakan sampo ya. Nah, pada awalnya saya mencari alternatif lain ya, dari orang-orang kuno. Beberapa memakai arang ya, arang hitam, habis terutama dari padi ya, padinya tersendiri ya, saya lupa nama padinya apa. Itu digunakan ke rambut ya. Saya sempat menggunakan, saya membakar sekam padi dan kayu sedikit, lalu saya taruh di rambut. Hasilnya kasar rambutnya ya, karena banyak sisa sekamnya. Saya jadi berhenti. Lalu ada juga alternatif bahwa bisa menggunakan air hujan. Air hujan itu lembut dan dia bisa membersihkan lebih baik ya, juga melembutkan. Nah, saya juga pakai air hujan, tapi ternyata tidak bagus. Karena apa? Air hujan di kota mengandung banyak polusi ya. Kalau air hujan Anda di hutan, di desa jauh terpencil ya, air hujannya bagus, bahkan diminum oleh hewan. Tetapi kalau di kota sudah tercampur oleh polusi ya. Pada saat hujan dia ada angin-angin asap, polusi semua naik ke atas, debu kotoran, kena hujan plus ikut ya. Nah, ini sudah tidak baik. Jadi saya berhenti pakai air hujan. Tidak pakai arang, tidak pakai air hujan. Saya lalu mencoba jeruk nipis ya. Jeruk nipis karena dia yang paling tinggi dari vitamin C di antara yang lain ya. Nah, ternyata ini berdampak bagus terhadap kulit ya, bukan kepada rambut tapi kepada kulit, karena vitamin C ini membantu saya menghilangkan bekas-bekas jerawat, bekas-bekas merintis ya, atau istilahnya bintik-bintik di pantat ya, itu hilang semua. Kulit meregenerasi lebih cepat ya. Nah, sedangkan untuk rambut saya temukan saya cukup menggunakan air hangat saja ya. Air hangat saya keramas, saya gosok merata, sudah, lalu saya keringkan. Ini adalah perubahan yang drastis ya, karena pada awalnya kita bergantung pada sabun dan sampo, lalu kita meninggalkannya. 3 bulan pertama saya berminyak ya. 3 bulan pertama kita merasakan apa yang biasanya kita rasakan kalau kita tidak mandi. Itu setiap hari saya rasakan ya, padahal sudah mandi tapi rasanya seperti tidak mandi. Itu kenapa? Karena tubuh mengeluarkan minyak ya. Nah, tubuh mengeluarkan minyak ini sebetulnya untuk memperbaiki kulit ya. Jadi kulit selama ini sudah banyak terluka oleh sabun ya, sudah mulai tidak bagus kehidupannya, kulit mengeluarkan minyak banyak. Nah, makanya orang yang pakai sabun kalau tidak mandi itu berminyak sekali ya. Itu sebetulnya kulit meregenerasi dirinya, memperbaiki, termasuk rambut ya, berminyak. Tetapi setelah 3 bulan berlalu, saya tidak berminyak sama sekali ya. Sehat ya, tidak berminyak. Ini saya 26 bulan tidak pakai sabun ya. Tidak muncul gatal-gatal, tidak muncul alergi, tidak muncul apa ya. Jauh sebelum channel ini dibuat, saya sudah tidak pakai sabun. Nah, jadi 3 bulan itu memang berminyak ya, berminyak sekali. Tapi saya mendengarkan penjelasan dari channel yang saya ikuti pada waktu itu, bahwa memang dia juga pada 3 bulan pertama dia berminyak ya, terutama 2 minggu pertama. Nah, itu ternyata dia memperbaiki diri kulitnya. Karena setelah 3 bulan, setelah mandi tanpa sabun, itu tidak ada bedanya dengan pada waktu saya sabun dulu ya. Bau pun tidak ya, tidak ada bau-bau yang tidak sedap ya. Kalau saya tidak kasih tahu orang bahwa saya tidak mandi pakai sabun 2 tahun, orang tidak tahu karena memang tidak bau ya. Nah, mandi itu mengelontor kotoran, membersihkan kotoran ya. Sehingga kalau Anda sudah mandi dengan air ya, lalu saya juga menggosoknya dengan kain supaya istilahnya bolot dan kotoran tuh turun ya, pakai kain agak kasar. Nah, setelah itu maka kotoran sudah turun ya, tidak perlu kita pakai tambahan. Nah, ini sudah dilakukan semenjak dunia ini diciptakan sampai kira-kira industri Inggris dulu muncul ya.
Jadi sudah mungkin 5.000 6.000-an tahun sudah seperti ini. Tapi semenjak revolusi industri, banyak hal-hal yang tidak perlu dibuat perlu kepada manusia supaya ada bisnis. Nah, ini yang saya temukan ya. Jadi saya sudah 2 tahun tidak pakai sabun. Ini saya ceritakan sedikit ya, memang tidak terjadi apa-apa. Tidak ada namanya gatal-gatal atau muncul bisul ya, seperti yang orang bilang pada saat saya awal dulu. Dan ya ini normal ya. Nah, saya bukan mau mengajak Anda untuk tidak pakai sabun juga, tapi coba dipikirkan ya. Nah, dari sini saya juga mulai berpikir apalagi yang disembunyikan dunia ini. Apalagi kira-kira ya. Nah, kalau sikat gigi tetap saya pakai pasta gigi. Kenapa? Saya sudah pernah coba tidak pakai pasta gigi. Namun gigi kita ini banyak kita gunakan untuk memakan makanan yang banyak gula ya. Jadi saya temukan bahwa zaman dulu gula itu mahal. Gula itu makanan orang kaya ya. Orang miskin tidak bisa makan coklat, orang miskin tidak bisa makan permen ya. Orang miskin tidak punya gula, hanya garam dan rempah-rempah mungkin yang ditanam sendiri. Tapi gula itu mahal. Nah, semenjak revolusi industri, gula menjadi banyak dan murah. Sehingga banyak muncul orang sakit gigi, gigi berlubang, giginya hitam semenjak masih kecil ya. Nah, ini dulu tidak pernah terjadi. Bukan tidak pernah terjadi, tapi jarang ya. Nah, zaman dulu membersihkan gigi itu cukup dengan pada saat gigi itu habis makan ya. Ini sudah saya pelajari juga. Nah, ini kan gigi ya. Nah, ini gigi, ini gusi ya. Nah, pada saat kita habis makan, kadang ada kotoran di sebelah sini, kadang ada kotoran di sebelah sini. Nah, ini yang dibersihkan ya. Tanpa pasta gigi pun kotoran ini tetap bisa turun ya. Saya pelajari orang di desa di Nusa Tenggara Timur bahwa mereka masih menggunakan namanya kayu. Batang kecil ya, batang kecil yang masih muda, masih hijau dipatah, lalu ujungnya ditumbuk sedikit ya, dihancurkan sehingga dia menjadi seperti serabut, mirip seperti sikat gigi tapi kecil ya. Nah, setelah ditumbuk seratnya akan keluar seperti ini. Nah, itu yang mereka gunakan untuk menggosok kotoran ini keluar. Nah, ini keluar. Nah, tetapi kalau Anda hidup di kota dengan kenyamanan modern, maka Anda akan ada namanya gula ya. Nah, gula ini yang tidak bisa dibersihkan hanya dengan sikat ataupun air ya, harus menggunakan pasta gigi karena untuk melindungi juga. Makanya saya tetap pakai pasta gigi ya. Sudah pernah saya mencoba 1-2 bulan tidak pakai pasta gigi. Gigi saya tidak kuat ya, mulai ngilu, mulai muncul lubang sedikit. Saya baru pelajari juga, oh iya, ada satu hal yang tidak wajar yang masih saya lakukan, yaitu makan banyak gula. Gula itu sulit dihindari karena dari minum susu ya, atau kita minum minuman kaleng itu sudah ada gulanya. Kita makan kue ya, kita makan cake ya, itu juga ada gulanya. Kita makan coklat terutama ya, itu sudah ada gulanya banyak ya. Nah, jadi sulit menghindari gula, makanya saya tetap menggunakan pasta gigi. Nah, jadi ini sudah saya bongkar beberapa hal yang perlu dan tidak perlu di dunia ini. Tapi saya masih mencari lagi apa kira-kira yang tidak perlu. Nah, bagaimana dengan menggosok gigi dengan garam ya, saya sudah pernah melakukannya, itu tidak bagus ya, karena giginya ini ngilu. Kenapa? Saya rasa mungkin terkikis ya. Dia seperti air laut ya, dia agak mengikis, jadi gigi itu ngilu. Jadi saya berhenti pakai itu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah ya, sementara ini saja yang ingin saya ceritakan, semoga bisa bermanfaat ya. Jadi intinya saya sudah 26 bulan sekarang ini ya, 26 bulan masuk bulan Juni ini tidak pakai sabun semenjak 2018 bulan 4 ya, ternyata tidak terjadi apa-apa. Dan seperti yang saya sarankan tadi, kalau Anda memang mau mencoba tidak pakai sabun ya, Anda harus bertahan 3 bulan, karena selama 3 bulan itu pasti akan berminyak, akan bau. Tapi setelah itu hilang, minyakan itu hilang, bau itu hilang. Nah, ilmu ini mungkin juga berguna kalau suatu saat kita ada krisis dunia, lalu banyak kerusuhan dan terpaksa kita harus bersembunyi beberapa waktu. Jangan khawatir kalau tidak ada sabun ya. Saya berak, cebok juga tidak pakai sabun ya, saya hanya siram aja pakai air, hilang, tidak ada baunya juga. Karena apa? Karena waktu di kebun ya, saya sempat berkebun juga. Itu saya pegang kotoran sapi, kotoran ayam untuk pupuk ya, bahkan yang masih baru kadang-kadang ya,
Setelah kita cuci tangan juga tidak terlalu bau, apalagi kalau pakai air hangat atau air panas, hilang ya, baunya hilang. Nah, itu aja sementara, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa cek video lainnya. Kalau ada pertanyaan, komen aja di bawah, nanti akan saya balas. Dan jangan lupa klik like, share, subscribe. Sampai jumpa di episode yang berikutnya. Catch 'em all.